selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku. Aku ingin menceritakan pengalaman aku terkait perjalanan aku menjadi seorang marketing, dan saat ini sudah berjalan 3 tahun menjadi seorang marketing di salah satu bank BUMN. Simak video ini dan jangan di skip. Banyak banget hal yang membuat aku tetap bertahan menjadi seorang marketing ya teman-teman. Salah satunya tidak munafik adalah gaji yang fantastis menurut aku. Ketika kita mampu melampaui target yang ditargetkan oleh perusahaan. Nah, perjalanan aku tentunya tidak mulus teman-teman ya. Semua itu dimulai dari nol. Awalnya yang aku tidak tahu apa-apa hingga akhirnya ya sampai dengan sekarang ini masih stay kok jadi marketing ya, walaupun sekarang posisinya adalah marketing eksekutif, di mana marketing eksekutif ini adalah kayak kedudukannya itu paling tinggi di antara marketing yang lain gitu. Gimana semua orang tuh rasanya ingin menjadi seorang marketing eksekutif agar gajinya itu bisa maksimal. Awal mula aku menjadi seorang marketing itu aku adalah tidak ada basic sama sekali di dunia pemasaran, karena sebelumnya background pekerjaan aku sendiri adalah full di kantor, yaitu sebagai salah satu call center di bank ini juga ya, di bank BUMN yang aku tempati saat ini. Kemudian untuk background pendidikan sendiri aku adalah dari dunia pendidikan, dimana kalau dunia pendidikan itu lebih tepatnya ya sih sebenarnya harusnya bekerja di sebagai guru di sekolah gitu ya. Tetapi tidak masalah, di sini aku sangat bersyukur ketika aku menjadi seorang marketing ya teman-teman. Perjalanan aku tuh nggak mulus. Awalnya aku sama sekali, aku ini benar dari nol. Aku sama sekali nggak tahu dunia marketing seperti yang aku udah jelasin tadi, background pekerjaan, background pendidikan. Di keluarga aku juga nggak ada keluarga yang menjadi marketing. Jadi aku benar-benar kayak harus belajar sendiri, dan aku itu tidak tahu menahu tentang kredit usaha rakyat itu apa, kemudian tentang dunia perbankan itu aku benar-benar sama sekali nggak tahu, karena sebelumnya aku memang bekerja di perbankan, tetapi aku difokuskan kartu kredit ya, call center kartu kredit, jadi itu sangat berbeda sekali. Karena aku ditempatkan di unit kecil, sebenarnya nggak ditempatkan sih, memang disitulah ya lowongan atau yang membutuhkan seorang marketing. Jadi aku ya mau nggak mau harus ditempatkan di situ, dan alhamdulillahnya dekat dengan rumah. Nah itu aku awalnya bener-bener nggak paham sama sekali. Aku bahkan disuruh menjelaskan, coba gimana caranya kamu menawarkan produk kur ya ke masyarakat. Aku sama sekali ngeblank, nggak tahu apa-apa, ya udah aku cuma baca kayak brosurnya gitu teman-teman. Jadi awalnya itu juga aku bersusah-susah payah loh sebelum menjadi seorang marketing eksekutif ini. Aku itu bersusah payah banget, dari yang aku sebar brosur dari pasar ke pasar, pasar satu ke pasar yang lain, dan jaraknya itu jauh, dan itu benar-benar responnya dari mereka ada yang positif, banyak juga yang negatif kayak apaan sih nggak jelas gitu. Kemudian selain dari pasar ke pasar, aku juga mendatangi warung-warung ya di pinggir-pinggir jalan itu, dan menurut aku kurang efektif. Aku lebih suka kayak sebar brosur ke gang-gang gitu teman-teman. Di sana nanti ada warung, kemudian ketemu warga. Nah disitulah aku juga banyak mendapatkan nasabah dari sebar brosur itu, yaitu salah satunya sebar brosur yang ke gang-gang itu gitu teman-teman. Itu benar-benar udah aku lewatin semuanya, dari aku ngerasa itu benar-benar dari nol, dan aku ngerasa kadang berpikir aku S1 loh tapi aku kerjanya kok gini ya, sebar brosur. Awalnya aku mikir gitu, mungkin kalian juga sama, kalian udah kayak sekolah tinggi-tinggi kok akhirnya jadi marketing kayak gitu. Tapi please jangan insecure teman-teman. Awalnya aku itu ketika mendengar orang bekerja sebagai marketing dan gajinya besar, aku tuh sama sekali kayak apaan sih marketing, aku nggak mau jadi marketing. Kayak aku selalu memandang sebelah mata seorang marketing itu teman-teman. Kayak misalkan gini, mereka bercerita kalau gajinya besar bla bla bla, tapi aku tuh kayak nggak percaya gitu loh, kayak aku kayak menutup telinga gitu, aku kayak nggak peduli, aku nggak percaya, karena menurut aku profesi seorang marketing itu kayak bener-bener profesi yang nggak jelas, dan aku tuh nggak mau gitu terjun di dalamnya aja, aku nggak mau gitu. Tetapi kemudian apa ya, menurut aku tapi justru sekarang apa yang gak aku suka, justru ya aku terjun di situ dan aku nyaman gitu. Awalnya yang aku ngira aku cuma mau 1 tahun aja di marketing, kemudian pas udah 1 tahun nanti deh 2 tahun, karena biasanya syarat untuk mencari lowongan, syarat untuk melamar pekerjaan itu 2 tahun pengalaman jadi marketing. Nah aku mikirnya ya udahlah nunggu 2 tahun nanti baru resign, dan ternyata sekarang udah kebablasan sampai 3 tahun teman-teman, dan mungkin sampai 4 atau 5 tahun, dan
seterusnya, karena di sini benar-benar aku betah banget gitu dengan pekerjaan aku saat ini, dengan job desk yang saat ini aku tuh benar-benar betah banget teman-teman. Dari sebar brosur dari ke gang ke gang, warung ke warung, dari disitulah aku mulai bertemu banyak orang, mengetahui karakteristik orang yang berbeda-beda, dan dari situ juga aku mulai banyak banget mendapatkan nasabah setiap bulannya. Bahkan dari awal aku menjadi seorang marketing itu waktu itu memang aku awal-awal kan belum target, itu wajar banget ya teman-teman. Kemudian semakin kesini setiap bulannya aku semakin target terus, dan bahkan aku mampu melampaui senior aku yang sudah sebelumnya menjadi marketing. Ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi aku, tetapi kadang semua itu menjadi kayak tekanan gitu buat aku, karena mungkin kayak dianggapnya nanti aku sok-sok gimana gitu. Tapi ya udahlah, di sini aku kembali lagi ke niat, dimana niat aku adalah bekerja itu harus maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal juga teman-teman. Meskipun orang-orang di sekitar kita itu kadang memandang kita, ih apaan sih kamu, meremehkan kita, ataupun kayak apa ya, membuat kita tuh insecure gitu, tapi semua itu haruslah kita jadikan motivasi untuk kita ke depannya lebih baik lagi, dan tunjukkan ke mereka kalau kita tuh lebih bisa dari mereka, dan istilahnya kayak lebih baik lah gitu dari mereka. Bukan berarti sombong ya, tapi itu motivasi untuk diri kalian. Nah kemudian aku dari situ selalu target, dan kemudian aku lupa di tahun kapan aku menjadi marketing eksekutif. Mungkin di 2 tahun gitu aku udah jadi eksekutif teman-teman, karena setiap bulan aku tuh target terus. Ketika targetnya itu misalkan nih, pertama kan 350, aku mampu 500. Ketika targetnya sudah dinaikkan menjadi 500, aku mampu 700. Ketika targetnya sudah 700, aku mampu 1M, dan bahkan sekarang targetnya akan turun lagi 850, aku mampu 1M lebih. Dan ini membuat aku tuh semakin semangat untuk mencari nasabah, kemudian selalu menjaga silaturahmi dengan nasabah, biar nasabah itu nggak lari kemana-mana, tetap stay sama kita, tetap nyaman sama kita gitu teman-teman. Gimana caranya? Kita tuh harus mempertahankan nasabah-nasabah yang memang memiliki karakteristik pembayaran yang bagus ya gitu, daripada kita harus mendapatkan nasabah baru yang sometimes kita tuh nggak tahu karakternya gimana. Meskipun kita udah cek lingkungan, tetapi kadang nggak selamanya lingkungan sekitar itu benar-benar mengetahui orang tersebut 100% gitu teman-teman. Dan untuk di 3 tahun ini aku sangat bersyukur karena semua nasabah aku dari 281 nasabah itu masih lancar semua, tidak ada yang menunggak satu pun, masih lancar semua. Aku bersyukur banget. So mungkin di situ mengakibatkan, atau bukan mengakibatkan ya, menyebabkan gaji aku itu bisa maksimal. Nah gimana gajinya biar maksimal? Kita harus juga booking ya, pencairan kredit reguler juga, karena di target per bulan itu kalau nggak salah 200 juta gitu. Jadi harus ada kredit reguler dan juga kredit, ada kurnya juga, jadi harus seimbang. Enggak maksudnya persentasenya sih lebih banyak kur, tapi kredit reguler juga itu kayak membuat insentif kita itu maksimal teman-teman. Banyak banget suka dan duka yang udah aku laluin. Mungkin aku juga pernah bercerita suka duka menjadi seorang marketing ya teman-teman. Sebelum sampai di 3 tahun ini menurut aku sama aja, suka dukanya itu masih sama. Kemudian hingga akhirnya karena aku selalu target, kemudian di tahun kemarin ya, di 2021 aku mendapatkan penghargaan The Best Performer, kayaknya itu salah satu perform terbaik marketing tingkat area, dan itu aku yang mewakili, dan itu aku mewakili tingkat nasional teman-teman. Ini aku dapat penghargaannya, aku dapat piala, kemudian aku dapat piagam, kemudian juga aku dapat insentif dong. Tapi insentifnya berapa aku nggak mau sebutin ya di sini. Ya lumayan lah, kita bersyukur aja. Gak nyangka juga ini akhirnya bisa, aku bener-bener gak nyangka aku bisa menjadi marketing terbaik tingkat nasional. Aku kayak wow, it's me. Kayak bener gak sih aku gitu loh. Aku bener-bener shock, tapi ya seneng juga teman-teman gitu. Hingga akhirnya banyak lah yang kayak atasan juga kan kenal aku jadinya. Tapi walaupun menjadi marketing tingkat nasional nih ya, aku juga belum kayak, oh kamu ikut tes karyawan tetap gitu, karena memang belum ada lowongan ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kalaupun ada lowongan apakah aku ikut atau enggak, karena umur aku, karena kita tuh semua terbatas, dibatasi karena umur ya teman-teman. Tapi aku bukan itu tujuannya. Tujuannya itu juga bukan menjadi karyawan tetap kok. Maksudnya kayak ya udah mengalir aja gitu. Aku nggak terlalu mengharapkan itu. Kayak
ya udah mengalir apa adanya aja gitu. Yang penting kita bekerja secara maksimal gitu, karena menjadi karyawan tetap itu juga berat tanggungannya, dimana kita harus ditempatkan di luar daerah, maksudnya kayak ditempatkan jauh gitu loh kadang, dan aku nggak mau. Dan aku udah seneng, udah nyaman banget tinggal ataupun kerja di tempat yang deket rumah. Itu kan kayak impian setiap orang, apalagi aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak kecil gitu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kalian semua, kalian tuh jangan menyerah. Meskipun kalian menjadi marketing apapun deh, itu marketing motor, marketing mobil, itu kalian harus tetap maksimal kerjanya. Karena apa? Awal-awal susah, berat banget awal. Serius, aku nggak bohong. Kita harus mulai segala sesuatunya dari nol. Tetapi ketika kita menjalani dengan ikhlas, dengan maksimal, semua itu akan membuahkan hasil yang maksimal juga, seperti yang udah aku rasakan hingga akhirnya aku menjadi marketing eksekutif gitu teman-teman. Bedanya apa sih dengan yang lain? Bedanya tentunya kayak kita tuh kelolaan nasabahnya banyak, kemudian limitnya total keseluruhan nasabah itu banyak ya, 10M. Bahkan aku di 3 tahun ini adalah hampir 16M ya. Pusing nggak menagih nasabah? Ya, namanya juga menagih, pasti pusing. Semua pekerjaan itu memiliki resiko ya teman-teman. Nggak ada pekerjaan yang benar-benar enak banget, bahkan usaha sendiri pun kadang kan sangat memiliki resiko juga gitu. Dan yang penting kita selalu berbuat kebaikan aja, maksudnya kayak kita tidak boleh melakukan fraud ya, atau kayak menyalahgunakan, ataupun kita banyak melakukan kayak misalkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Misalkan ya kita membawa uang nasabah gitu-gitu, itu pokoknya hindari banget. Karena apa? Karena hal itu juga akan terungkap beberapa bulan kemudian. Meskipun sekarang belum terungkap, beberapa bulan kemudian pasti juga akan terungkap. Karena banyak banget juga, ada nggak banyak sih, maksudnya beberapa lah ya yang pernah melakukan fraud gitu, dan akhirnya ketahuan ya, akhirnya di end cut. Di cut teman-teman. Jadi yaudah, kalau selama kalian masih butuh pekerjaan, kemudian kalian selalu bersyukur deh atas pekerjaan yang sudah kita miliki saat ini. Jangan sampai melakukan kayak kesalahan yang fatal gitu teman-teman. Perjalanan aku menjadi seorang marketing itu bisa dibilang susah, karena ya itu seperti yang udah aku bilang ya tadi, backgroundnya nggak ada tentang pemasaran, benar-benar dari nol. Kemudian aku juga banyak kayak dikasih tahu gitu sama atasan aku, bener-bener kayak atasan aku tuh baik banget sama aku, selalu memberikan motivasi sama aku, gimana aku tuh bener-bener dididik untuk menjadi marketing yang memang bagus gitu. Maksudnya kayak bukan bener-bener bagus sih, aku juga ngerasa aku tuh banyak kekurangannya, aku nggak bagus. Kayak aku dididik untuk menjadi marketing yang kamu tuh bisa, kamu tuh bisa, kamu tuh bisa, selalu dimotivasi seperti itu terus. Dan sampai tertanam di diriku gitu, karena aku juga banyak berhutang budi sama dia, dimana posisinya aku sebenarnya aku gak kenal sama dia awalnya, cuma sangat beruntung banget karena ketika aku melamar kerja itu posisi aku punya baby dan baru 7 bulan. Tentunya bagi sebuah perusahaan akan mikir dong, wah nanti ini orang pasti bakal izin terus bla bla. Tapi atasan aku baik banget, memberikan kesempatan untuk aku dengan banyaknya, istilahnya banyaknya saingan yang masih single gitu, cantik, putih, tapi dia memilih aku sangat kayak membuat aku tuh semakin, wah aku tuh mau bukti ini ke atasan aku nih, kalau aku tuh bisa kok, aku bisa menjadi apa yang kamu inginkan gitu loh, istilahnya gitu. Mungkin perjalanan aku menjadi seorang marketing eksekutif kayak gitu aja teman-teman. Dari awal yang nggak tahu apa-apa, kemudian selalu dari awal yang nggak tahu apa-apa, kemudian dari sebar brosur ke gang gitu, kemudian hingga akhirnya aku bisa capai target setiap bulan, dan kemudian menjadi marketing tingkat nasional, salah satu terbaik tingkat nasional, kemudian akhirnya menjadi seorang marketing yang eksekutif gitu. Gimana, kalian pengen gak sih jadi marketing? Kalau bisa sih ya nggak usah deh jadi marketing gitu. Marketing itu harus kayak tahan banting gitu, tangannya juga hitam. Kelihatan nggak? Ini tangannya hitam banget. Terus aku udah pakai kaos tangan, muka juga hitam, semua hitam. Mungkin segitu aja deh untuk video kali ini. Banyak banget ngobrol nggak jelas kesana kemari. Kalian kalau mau bertanya-tanya bisa langsung
komentar aja di bawah, nanti aku bales. Walaupun akhir-akhir ini memang aku rada kayak moodnya itu kurang bagus, aku jarang upload video. Terima kasih, bye-bye.